Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Siti Maryam, masih di mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran biologi. Kali ini kita masih akan menyelesaikan pembahasan kita di bab keanekaragaman hayati. Seperti yang pernah kalian pelajari dan kalian ketahui tentunya, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik dari fauna ataupun floranya. Tapi kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan flora atau tumbuhan. Dari beraneka ragam tumbuhan yang ada di Indonesia, banyak diantaranya yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Dan ternyata beberapa jenis tanaman obat bisa kita tanam sendiri loh di depan rumah kita. Dan untuk jenis tanaman obat yang bisa atau dibudidayakan di pekarangan rumah dikenal dengan istilah toga atau tanaman obat keluarga. Kali ini saya akan memperkenalkan beberapa jenis tanaman obat yang saya miliki. Pertama, saya punya tanaman sirih. Kebetulan sirih yang saya punya ada dua jenis, yaitu sirih merah dan hijau. Dan yang saya tunjukkan sekarang ini adalah tanaman sirih merah. Tanaman sirih punya banyak manfaat, diantaranya sebagai antiseptik, mengatasi masalah pernafasan, mengatasi bau badan dan bau mulut, dan juga bisa dijadikan untuk mengatasi masalah keputihan. Kebetulan untuk sirih merah sering dijadikan obat untuk mengatasi bronkitis dan pneumonia. Caranya hanya dengan merebus beberapa lembar daun sirih merah dengan 1 gelas air sampai mendidih dan bisa langsung diminum. Ini adalah sirih hijau. Sirih hijau biasanya dimanfaatkan untuk mengatasi keputihan. Caranya mudah, hanya dengan merebus 2-4 lembar daun sirih dengan 2 gelas air sampai berubah warna kurang lebih 10 menit ya. Nanti air rebusannya bisa diminum atau digunakan untuk membasuh organ intim. Sirih juga bisa digunakan untuk bahan pembuatan antiseptik. Seperti misalnya hand sanitizer ya, apalagi di era pandemi seperti ini, kita sangat butuh yang namanya hand sanitizer untuk menjaga kebersihan. Caranya hanya dengan merebus 10-12 lembar daun sirih dengan 1 gelas air mendidih kurang lebih 10 menit dan nanti hasil rebusannya disaring kemudian bisa langsung dimanfaatkan. Dan ini adalah tanaman kumis kucing. Bagian tubuh dari tanaman kumis kucing yang biasa dimanfaatkan adalah daunnya. Biasanya dijadikan teh, direbus, atau dijadikan serbuk. Kumis kucing dipercaya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi darah tinggi, masalah ginjal, atau kandung kemih. Di sini saya punya tanaman pegagan. Kebetulan saya punya 2 jenis pegagan yang tumbuh secara liar loh. Dan ternyata si pegagan ini punya banyak manfaat. Di antaranya membantu penyembuhan luka, memperlancar aliran darah, menghilangkan stretch mark, mengatasi stres, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada pohon sirsak ya. Selain buahnya yang bisa dimakan dan menyegarkan, daunnya pun bisa dimanfaatkan untuk obat dan dipercaya bisa dijadikan anti kanker, mengatasi diabetes, batuk pilek, dan radang tenggorokan. Caranya hanya dengan merebus 10-15 lembar daun sirsak dengan 3 gelas air sampai nanti airnya surut menjadi 1 gelas saja. Setelah itu bisa langsung diminum. Ini saya punya tanaman kunyit, tapi yang ini masih kecil ya, karena tanaman yang besar kemarin sudah saya panen, dan ini hasil dari panen kunyit saya untuk yang kedua kalinya. Kunyit punya beragam manfaat, selain sebagai bumbu masakan, kunyit pun dijadikan bahan dasar jamu. Biasanya dimanfaatkan untuk mengatasi masalah menstruasi, mengatasi perut kembung, mengatasi MAH, dan lain sebagainya.
Ini adalah tanaman jahe merah. Umbi jahe merah punya manfaat diantaranya untuk mengatasi sakit tenggorokan, mengurangi kadar kolesterol, dan mengatasi masalah pencernaan. Dan ini adalah tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya ini sebagai obat punya manfaat sebagai pencahar, mengatasi luka bakar, mencegah penuaan dini, dan masih banyak manfaat lain dari lidah buaya ini. Hanya itu jenis-jenis tanaman obat yang bisa saya perkenalkan, tapi semoga bisa menginspirasi kalian semua ya untuk mau mulai menanam dari sekarang, terutama menanam tanaman obat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.